Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang pantun. Apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dengan pola sajak A, B, A, B atau A, 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 A di setiap akhir suku kata setiap barisnya. 4 baris pantun terbagi atas 2 bagian, yaitu 2 baris pertama berfungsi sebagai sampiran, sedangkan 2 baris kedua berfungsi sebagai penyampai isi. Sementara syair adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dengan pola sajak A, 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 A di setiap akhir suku kata setiap barisnya. Syair tidak mengenal sampiran, artinya setiap baris dalam syair secara keseluruhan merupakan isi. Berikut perbedaan pantun dan syair. Pantun terdiri dari 4 baris. Syair terdiri dari 4 baris. Pantun bersajak A, B, A, B. Syair bersajak A, 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 A. Pantun tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Syair juga sama. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pada pantun, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Pada syair, semua baris merupakan isi. Ini adalah contoh pantun dan syair. Contoh pantun. Naik sepeda di jalan landai, ke pasar malam membawa damar. Jikalau engkau hendaklah pandai, rajin-rajinlah engkau belajar. Pada contoh pantun, kita melihat bahwa 2 baris pertama merupakan sampiran. Ini ya, dari naik sepeda di jalan landai, ke pasar malam membawa damar, itu adalah sampiran atau bagian yang tidak bermakna tapi dibutuhkan untuk menyesuaikan sajak. Sementara 2 baris terakhir, ini, jikalau engkau hendaklah pandai, rajin-rajinlah engkau belajar. Ini adalah murni berupa isi yang memiliki makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh si pembuat pantun. Kemudian ini adalah contoh syair. Bila nanti aku pergi, bagaimana dengan urusan hati? Bukankah rindu tak pernah berperi? Oh Tuhan, sanggupkah ia menanti? Pada contoh syair, kita melihat bahwa keempat baris tersebut memiliki kesatuan makna, di mana antar baris demi barisnya memiliki kaitan yang tidak terpisahkan. Pada contoh di atas, kita juga melihat bahwa perbedaan pantun dan syair terletak pada sajak atau rimanya. Pada contoh pantun, kita menemukan setiap suku kata terakhirnya memiliki sajak AB, AB. Kendatipun ada pula pantun yang memiliki sajak A, 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 A. Sementara syair hanya memiliki sajak A, 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 A. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara pantun dan syair terletak pada 2 hal utama, yaitu dari bagian isi serta dari rama atau dari irama atau sajaknya. Selanjutnya
Pantun mempunyai bait, dan setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan yang kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Satu baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Satu baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pantun mempunyai sajak ABAB dan AAAA. Tidak boleh bersajak AABB ataupun sajak lain. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran. Merupakan kata-kata dalam baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Kemudian yang kedua adalah isi. Merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap bait. Selanjutnya jenis-jenis pantun. Berdasarkan siklus kehidupan atau usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Yang kedua adalah pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Kemudian yang ketiga adalah pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Kemudian jenis pantun berdasarkan isinya itu pantun dibedakan sebagai berikut. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Kemudian pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Kemudian pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Kemudian pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Jadi jenis pantun berdasarkan usia itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi tentang sukacita. Pantun orang muda berisi tentang perkembangan. Dan pantun orang tua berisi tentang nasihat. Kemudian, pantun berdasarkan isi, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Berikut adalah contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Ini adalah contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Jadi ini bait pertama dan kedua adalah sampiran. Sementara ketiga dan keempat adalah isi. Jadi pantun nasihat itu berisi tentang anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Kemudian pantun jenaka berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Selanjutnya
Jenis pantun berdasarkan isi. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembi, hewan apakah itu? Pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Jadi ini hewan berkaki 4 dan mengembi, hewan apakah itu? Jawabannya adalah kambing. Kemudian contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian isi dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Berikut adalah langkah-langkah menentukan pesan atau amanat pantun. Yang pertama adalah dengan membaca isi pantun. Kemudian langkah kedua, memahami isi pantun. Dan langkah ketiga, menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi pertama kita harus membaca isi pantun tersebut, kemudian kita harus memahami isi pantun, dan setelah itu kita baru menentukan pesan sesuai isi pantun. Selanjutnya, mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Pesan di pantun terdapat dalam isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Perhatikan contoh pantun berikut. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk pantun nasihat. Dan amanatnya, seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat pantun. Yang pertama adalah tentukan tema pantun yang akan dibuat. Kemudian langkah kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Jadi kita membuat isi pantun terlebih dahulu, baru kita membuat bagian sampiran pantun. Demikian video Bu Guru kali ini, penjelasan tentang pantun. Semoga anak-anak jadi lebih paham tentang apa itu pantun dan dapat membuat sebuah pantun. Sampai jumpa di video Bu Guru selanjutnya. Dan apabila anak-anak ingin mendownload materi kali ini, Bu Guru sertakan link untuk mendownload file materi ini dalam deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.